Oktober 2021. Sebelum kita meneruskan ibadah ini, saya mau menyapa kita terlebih dahulu. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Selamat pagi buat kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat datang kembali ya ibadah Minggu kita di Pose Skala ini. Saya berharap saudara-saudara kita masih ada yang dalam perjalanan ya, dan kita berdoa supaya mereka juga boleh tiba di tempat ini sehingga pagi ini kita boleh bersama-sama lagi beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan boleh antarkan kita dari rumah kita masing-masing untuk datang ke rumah Tuhan ini untuk bisa bersekutu bersama, mendengarkan firman Tuhan secara bersama ya. Mungkin di rumah juga kita sudah bersekutu dengan keluarga kita, tapi Tuhan juga menghendaki supaya kita juga bersekutu dengan saudara-saudara kita dalam Tuhan. Itulah yang kita lakukan setiap hari Minggu di tempat ini ya, supaya di dalamnya kita bisa saling membangun, saling meneguhkan satu dengan yang lain, supaya semua kita, setiap kita yang sudah Tuhan kumpulkan menjadi satu kawanan di tempat ini bisa bertumbuh bersama di dalam pengenalan akan Tuhan. Itulah juga yang menjadi tujuan kita untuk kita boleh bersama-sama setiap hari Minggunya beribadah di tempat ini, bisa saling menyembuhkan, saling meneguhkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Iya, untuk memulai ibadah kita pagi ini, mari kita siapkan hati, pikiran, tubuh, roh dan jiwa kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Ya, entah seperti apapun tadi keadaan kita, bahkan mungkin sepanjang minggu ini Tuhan ada izinkan perkara yang kita hadapi. Mari pagi ini dengan hati terbuka kita datang kepada Tuhan, sehingga pagi ini Tuhan boleh berbicara lagi kepada kita lewat hamba-Nya yang Tuhan siapkan, menyatakan firman-Nya di tengah-tengah kita. Mari akan kita mulai pujian ibadah kita dengan menyanyikan satu pujian dari buku lagu kita nomor 87, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Nomor 87. Bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari kita nyanyikan. Boleh kami bertepuk tangan ya.
sukacita semua di dalam rumah Tuhan. Ya, saat ini kita sudah Tuhan hantarkan, sudah Tuhan tibakan di rumah Tuhan. Mari bersukacita semua, karena di tempat ini Tuhan akan menyediakan berkatnya, secara khusus berkat firman Tuhan bagi setiap kita yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Nya. Kita akan teruskan pujian kita. Seperti yang saya katakan tadi, kita ada hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Sedikit pun bukan karena kekuatan kita. Sedikit pun bukan karena tadi pagi kita makan, tadi pagi kita minum. Saya sering katakan itu kepada anak-anak di sekolah ya. Jadi kamu ada hari ini bukan karena tadi pagi kamu dikasih mama minum susu, tapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan semata. Bahkan kita secara khusus ya, kita orang-orang yang sudah mengalami anugerah terbesar itu ya dalam kehidupan kita, layaklah kita menyatakan syukur kita senantiasa kepada Tuhan, oleh karena kita sudah mengalami anugerah terbesar dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Untuk kehidupan yang di bumi ini pun kita layak mengucap syukur ya, apalagi untuk kehidupan yang kekal yang sudah ada hari ini di tangan kita, walaupun kita belum sampai di sana. Kita akan nyanyikan pujian ini, anugerah Tuhan sungguh besar, cintanya Tuhan sungguh mulia. Dari buku lagu nomor 52. Jadi kita buka pujian lagu nomor 52, anugerah Tuhan sungguh indah, cintanya Tuhan sungguh mulia. Saat yang indah Yesus memandang diri. Ya, ketika di dalam keberdosaan kita pun Tuhan mau memandang kita ya. Tuhan mau menyatakan anugerahnya kepada kita, sehingga sebenarnya kita ini bukan orang-orang yang layak, tapi Tuhan mau memandang kita. Itulah yang pantas, yang layak kita syukuri, dan itulah yang membuat kita, pujian kita itu melimpah ya, oleh karena anugerah itu sudah menjadi milik kita. Mari kita nyanyikan pujian ini, dan setelah lagu pujian ini saya akan minta Bapak Laura akan pimpin kita dalam doa pembuka. Mari kita bangkit berdiri. Anugerah Tuhan sungguh indah. Oh
Tuhan pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, karena pagi hari ini kami beroleh kesempatan bersama-sama memuji menyembah Engkau di tempat ini. Bahkan kami bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk kami mendengarkan firman kebenaran. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau yang menolong hamba-Mu yang sudah Engkau siapkan untuk menyatakan kebenaran. Bahkan anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam setiap ibadah ini, kiranya Tuhan yang menolong mereka. Tuhan yang menuntun supaya apa yang Tuhan mau itu yang mereka kerjakan, itu yang boleh kami kerjakan di tempat ini ya Tuhan. Isilah kami dengan kebenaran firman-Mu ya Allah. Begitu juga kami berdoa, ada anak-anak kecil yang sedang belajar firman Tuhan juga di belakang. Tuhan berkati guru-guru yang menyatakan kebenaran, supaya mereka pun boleh dimengertikan pada masa muda mereka untuk kebenaran firman Tuhan. Pemain musik, MC, semua yang mengambil bagian ya Allah, kiranya Tuhan sendiri yang menolong, supaya segala sesuatu yang kami kerjakan di tempat ini semata-mata hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kami layak dipermuliakan untuk Tuhan. Terima kasih Allah, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, dipersilakan duduk kembali. Setelah kita menerima anugerah keselamatan, kemudian kita mengerti ada juga anugerah melayani ya yang Tuhan berikan kepada kita lewat kasih karunia roh yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Tujuannya itu supaya kita bisa Tuhan pakai untuk melayani Tuhan dalam bagian kita masing-masing. Betapa bahagianya kita ketika Tuhan mau menjadikan kita rekan kerja Tuhan untuk melayani Tuhan. Ya, ketika kita masih memiliki kesempatan untuk itu. Ya, kita akan masuk ke dalam ruang kesaksian bagi Mama Yosi ya, yang akan saksi pagi ini. Mama Yosi ya, iya. Kita berikan waktu untuk itu. Namun sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dari lagu yang dikirim di grup ya. Bahagia melayani Rajaku. Oh, betapa bahagia. Ada damai dan sentosa bagiku melayani Rajaku. Dan setelah lagu pujian yang kami serahkan kepada Mama Yosi. Bait pertama dan bait kedua saja kita nyanyikan. Salam kepada kita semua. Saya
akan menceritakan di sini mungkin sedikit saja saya menceritakan bahwa kalau tahun 92 itu Oktober, Tuhan memanggil saya dan saya menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus ya. Karena dulu Tuhan saya bukan Tuhan Yesus, tapi sekarang tahun itu juga saya menyebut dan mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati saya, untuk mengatur kehidupan saya. Karena saya tahu kalau Allahku yang lama nggak bisa mengatur aku, nggak bisa membuat aku jadi baik, tapi jadi buruk semuanya. Tapi kali ini Tuhan Yesus, aku mau kalau Tuhan Yesus menjadi guruku, menjadi Tuhanku dalam hidupku secara pribadi, itu nggak diundang-undang hamba Tuhan ya. Mungkin hamba Tuhan cuma mengundang gitu, tapi saya berseru dalam hati gitu. Karena Tuhan juga melihat hati kita, hati yang mau berserah kepada Dia, bukan hamba Tuhan. Mungkin hamba Tuhan cuma melihat aktivitas kita gitu. Tapi Allah Tuhan Yesus itu sendiri, Dia masuk ke dalam hati. Untunglah ada Roh Kudus yang diberikan Tuhan Yesus untuk menjalani kehidupan yang jahat ini, yang penuh dengan air mata, yang penuh dengan dosa. Jadi saya di situ, dan sampai saat ini umur saya sudah 48 tahun. Jadi artinya 20 tahun yang lalu saya menyerahkan diri saya kepada Tuhan Yesus. Dan setelah menyerahkan diri itu saya terus belajar melayani, mencemplungkan diri untuk melayani di gereja. Kalau dulu saya GKPS memang tahun-tahun menikah kami kembali ke GKMI ini gitu. Kalau dulunya saya tidak bertumbuh ataupun secara pribadi ya, saya nggak tahu yang lain bertumbuh, tapi saya baca Alkitab itu, baca kitab suci setiap hari, berdoa tiap hari kalau mau bertumbuh. Itu yang dikatakan, oh iya ya, kalau mau bertumbuh harus kita belajar Alkitab dan berdoa gitu. Itu rahasia dari bertumbuh. Jadi saya ini pun mau bertumbuh, makanya saya belajar dari firman Tuhan dan berdoa. Tapi akhir-akhir ini saya merenungkan, bulan semalam lah saya merenungkan, atau sampai detik ini saya merenungkan kalau saya sudah berjalan, saya sudah menerima Tuhan Yesus itu secara pribadi, tetapi dalam kehidupan Tuhan bilang kamu harus dimuridkan. Saya gagal dimuridkan Tuhan. Banyak sekali saya gagalnya. Ada juga saya dimuridkan begitu, tapi secara praktis saya banyak sekali gagal dan air mata saya terus mengalir. Mungkin saya orangnya cengeng ya, katanya sekolah minggu itu cengeng itu dosa. Tapi itulah saya masih menangis kalau ada perkataan yang pahit, yang menyinggung perasaan ini, karena saya manusia, bukan robot.
by step untuk sempurna. Kalau Tuhan menginginkan saya itu untuk sempurna, tapi saya belum jauh dari sempurna. Tapi dalam hatiku, Tuhan Yesus, aku mau sempurna yang kau kehendaki. Karena akhir-akhir ini belajar firman Tuhan tentang kehendak Allah. Jadi saya mau Tuhan, kehendak-Mu itu, kehendak Allah ini yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah saya lakukan. Sudah saya terima, tapi kehendaknya banyak lagi. Itu yang mungkin membuat saya pusing kalau diri saya. Tapi untunglah Roh Kudus dititipkan kepada saya. Dan saya mengerti juga pekerjaan Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus, kudus. Jadi kalau nggak kudus, nggak bicara dia. Itu yang saya pikirkan, tanya betul enggak, tapi saya melihat dari Roh Kudus itu berarti kalau nggak kudus, nggak bicara dia, diam saja. Memang di hati, tapi dia diam. Suka situ, tunggu dulu kau. Gitulah bahasa ya, tunggu dulu kau setelah emosimu itu. Tapi itu bahasa saya ya. Itulah yang saya syukuri gitu ya. Roh Kudus memang menuntun saya kepada kesempurnaan yang Bapa inginkan dari saya. Mungkin banyak sekali kehendaknya secara pribadi, secara jemaat, secara juga keluarga, kita pun marganya ini pun ada kehendak Tuhan. Ya, tapi saya belum mencapai kehendak Tuhan itu. Tahu-tahu, tapi belum sampai ke sana. Untuk ke sana saya tahu air mata banyak sekali mengalir. Kepedihan, sakit hati itu banyak sekali. Tapi Tuhan mau untuk kau kebaskan itu dulu, baru bisa kehendak Allah itu kau capai. Begitu yang saya dapat dalam pemikiran saya. Terima kasih. Terima kasih Mama Lucy ya, ceritakan bagaimana perjalanannya sebelum dan setelah mengenal Tuhan, masih dalam proses menuju kepada kesempurnaan. Semuanya kita begitu ya, belajar kepada Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita akan lanjutkan ya. Kalau masih ada, boleh satu orang lagi ya. Dilawat tadi dari rumah. Tidak tertera pula namanya di ini ya, tapi sudah ada. Boleh. Terima kasih untuk kesempatannya. Apa namanya ya? Mungkin ini luapan pernyataan yang sangat luar biasa. Nah, dirasakan selama 4 bulan lebih kurang, 6 hari, 3 bulan 22 hari. Dan itu sangat luar biasa. Maksudnya di awal juga ketika sudah dapat jadwalnya, perjuangan terbesarnya adalah sekali lagi kesehatan. Jadi ya terpujilah Tuhan sampai hari ini masih bisa, gitu, masih bisa dengan segala tugas yang ada. Terima kasih untuk setiap doa yang sudah mengiringi saya. Dan saya yakin saudara semua berdoa untuk saya. Dan terima kasih untuk itu.
semalam ya, maaf untuk kakak mama Igo, tiba-tiba dia datang, maksudnya sudah WA gitu. Apa namanya, bukan sedang melarang untuk datang, tapi kondisinya memang tidak bisa ada orang di sini gitu. Jadi mereka datang semalam dan gue bilang, kakak keluar gitu, baru datang untuk apanya gitu. Siapa itu? Nggak ada Pak, bilang saya maaf lah kak ya gitu, saya bukan sedang mengusir gitu, tapi seperti itu kan. 4.30 dibilang, makanya saya cepatkan datang gitu. Dari jam berapa sebenarnya? Mereka datang sama siapa? Sudah dibuka kuncinya, jadi kan kedengaran gitu. Sementara penguasnya dari sini, siapa itu gitu? Ya aku bilang nggak ada Pak gitu. Untung mereka juga nggak masuk. Kalau masuk kelihatan, ya diskors memang gitu. Jadi ya maaf lah Kak untuk itu. Ya sekali lagi, saya memang sudah apa gitu, saya atau gitu supaya semalam siap sampai jam 5, mulai dari jam 1 lewat, tengah 1 lah sekalian untuk memandunya. Nah, sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Yang saya mau bagikan dari sini adalah dari Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 14. Tapi hanya yang saya hal yang memberkati saya dari ayat 1 dan ayat 14. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Kemudian ayat 14-nya, jika kamu meminta kepada aku dalam namaku, kamu akan menerimanya. Ini apa ya? Setelah 2 hari menjelang ujian, saya gelisah, galau luar biasa. Karena dibanti-banti, harus punya 2 laptop, harus punya ini, harus punya itu. Kenapa harus dibuat seperti itu? Pernah tahu tiba-tiba mati, pernah tahu tiba-tiba ini. Langsung galau gitu, Tuhan seperti apa ini? Gitu ya. Ya artinya kalau enggak waktu untuk kalau seandainya laptopnya mati, menggantikan kan cuma 5 menit, lewat dari situ nggak bisa lagi gitu. Apa itu gitu ya, semendesak itu gitu. Lewat dari mana nggak ada lagi, kamu berhenti sampai di situ. Janganlah gelisah, aku gelisah mendengarkan itu. Tuhan, tenangkan hatiku gitu ya. Bagiku ini memikirkan tiba-tiba nanti mati, memikirkan tiba-tiba lampu mati, memikirkan handphone tiba-tiba nggak terhubung sama mereka, memikirkan kalau tiba-tiba udah kesana pikirannya, bukan lagi soalnya bagaimana, nggak itu lagi gitu. Sudah teknisnya yang menjadi kegalauan yang luar biasa gitu. Jadi janganlah gelisah hatimu gitu. Ketika aku baca ini, Tuhan, aku mau hatiku damai, hatiku tidak jantungan. Paginya semalam ketika, bukan cuma paginya ya, dari hari Kamis jantungku sudah nggak tenang gitu. Aku bilang juga sama kalian, jantungku sudah jantungan gitu. Kedengar itu sudah galau luar biasa gitu. Iya. Padahal sudah itu loh. Janganlah gelisah hatimu. Ya. Kalau nggak tenang ya nggak bisa berdoa. Ya aku paham itu, tapi sepertinya kekhawatiranku lebih besar daripada firman Tuhan itu. Gitu. Jadi terus sampaikan di hatiku, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga lah kepada aku. Dia tempat rasanya itu, jika kamu minta kepada aku dalam namaku, kamu akan menerimanya. Yang kupikirkan siapa sih sebenarnya dosen itu? Bukankah dia di bawah kuasa Tuhan? Gitu. Siapakah sebenarnya semua alat yang kamu gunakan? Bukankah itu ada dalam kuasa Tuhan? Kenapa kamu gelisah? Gitu ya. Itu sebenarnya walaupun sekali lagi datang lagi, kalau sedang ada tugas pekerjaan itu teralihkan, tapi kalau kembali lagi seperti itu datang lagi. Jadi tapi semalam ketika Tuhan, aku mau aku sedang berjuang, aku akan melanjutkan perjuangan ini dan ini yang terakhir. Berharap ya sekali lagi hatiku tenang gitu. Aku mengimani bahwa Tuhan akan mengerjakan bagiannya setelah aku juga mengerjakan bagianku. Jadi tenangkan hatiku gitu ya. Makanya ketika semalam selesai, nggak tahu lagi aku bilang apa gitu. Aku menangis. Tuhan terima kasih untuk semuanya gitu. Sekali lagi bukan karena aku cukup baik, cukup sehat, cukup semuanya, tapi semua karena Tuhan gitu. Kalau dipikirkan secara sekarang kondisi tubuh ya gitu, jadi kalau berpikir bisa gitu. Tapi
tiba-tiba nanti ini mati gitu, lihat lagi kan sepi gitu ya, karena pakai handphone gitu, mati enggak ya gitu, lihat lagi apa ya, terbagi konsentrasinya memikirkan soal dengan semua perangkat yang ada, tapi ketika itu selesai Tuhan terpujilah yang lalu dengan segala apa yang sudah kualami yang luar biasa. Mungkin bagi orang itu sederhana, tapi bagiku itu luar biasa gitu. Semuanya selesai ya. Aku berharap ya jangan lagi gimana ya. Berharap semalam adalah ujian pertama yang terakhir dan terakhir. Tidak ada lagi ujian yang kedua gitu. Ya. Dan sekali lagi aku bersyukur. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk setiap doa yang saudara nyatakan untukku gitu. Terima kasih untuk setiap dukungannya telah nyatakan. Sekali lagi terpujilah nama Tuhan untuk semua apa yang boleh merasakan dan alami sampai hari ini secara khusus untuk PPG. Terima kasih. Ya, kita akan lanjutkan dalam membaca umum dan doa. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hari ini tanggal 24 bulan Oktober tahun 2021 ya. Jadi kita akan melihat kertas yang sudah ada pada kita. Kita melihat ada pengumuman dan doa. Yang pertama, kegiatan dan doa jemaat minggu ini. Minggu pagi ada ibadah penggembalaan anak dan juga dewasa. Kedua, minggu siang ada PA remaja yang diadakan setelah ibadah ini selesai, yang dibimbing oleh Mante Theo. Dan untuk minggu depan, PA minggu depan ditiadakan. Kemudian yang ketiga, minggu sore pentagisan pendeta akan diadakan jam 16 di gereja GKMI Kuala. Ada link untuk mengikuti Zoom dan YouTube. Yang keempat, Senin malam persekutuan doa pemuritan sesekala jam 19.30 sampai 21.30 WIB. Dan yang kelima, Kamis sore ada gotong royong renovasi pos diadakan jam 14.30. Kemudian yang keenam, Jumat sore Jumat Gembira diadakan di pos sesekala jam 16.30 yang dilayani oleh tim persekutuan anak Jumat Gembira. Dan yang ketujuh, Jumat malam ada persiapan ibadah minggu. Sabtu malam persiapan ibadah minggu, MC dan kebersihan ruangan. Ya itu ya. Dan kita akan berdoa hari ini. Ada di sana. Saya baca dulu ya di bagian D-nya. Ada pelayanan untuk minggu ini dan juga minggu depan. Untuk minggu depan sudah ada di sana. Yang melayani kita lewat firman Tuhan ada Bapak John Sung, MC-nya Nandi Laura, musik saya, kesaksian Nandi Esther, dosa Pak Agnes Ayu, penerima tamu keluarga Bapak Yosya, dan kebersihan keluarga Bapak Theo. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang bersyukur lagi kepada Tuhan di pagi hari ini, mengingat kasih-Mu yang besar ya Tuhan, yang menuntun kami, yang mengajari kami hari lepas hari. Ada banyak hal ya Tuhan yang Tuhan boleh perlihatkan kepada kami ketika kami percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami mengerti firman-Mu, kami mengerti ya Tuhan kehendak-Mu ketika kami juga belajar kepada Tuhan. Sesungguhnya kami ini adalah orang yang bodoh, yang tidak mengerti apa-apa, tapi kami bersyukur ya Tuhan ketika Engkau yang memberikan perkataan-Mu dan yang mengajari kami. Disitulah kami boleh dimengertikan, dan hikmat itu adalah yang daripada Tuhan sendiri yang akan menuntun kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hari lepas hari Engkau Allah yang berbicara kepada kami, dan bersyukur Engkau juga membuat kami oleh karena kasih Allah itu sendiri, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi satu dewasa dan memuliakan Allah dan memberkati sesama. Inilah ya Tuhan yang
juga Tuhan mau di dalam satu persekutuan yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan di tempat ini. Dan oleh karena itu ya Tuhan, kami mau menggunakan dan mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan berikan itu bagi kami lewat bagian-bagian yang Tuhan percayakan kepada kami di dalam persekutuan yang ada ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada juga ya Tuhan persekutuan yang juga Tuhan berikan di tengah-tengah kami hari ini ya Tuhan, ada persekutuan pelayan, ada persekutuan murid dan juga pasutri serta pemuda, remaja dan anak. Kami bersyukur juga ya Tuhan untuk pengurus dan juga hamba Tuhan yang ada di tengah-tengah gerejamu hari ini ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan supaya Engkaulah Allah juga yang terus Tuhan menolong setiap pengurus yang ada yang Tuhan percayakan di dalam bagian-bagian kami ya Tuhan, baik itu sebagai ketua, sekretaris, bendahara maupun juga komisi-komisi yang ada ya Tuhan. Inilah ya Tuhan yang Engkau percayakan kepada kami sampai hari ini ya Tuhan. Dan kami terus berdoa supaya Tuhan juga yang akan memampukan setiap pengurus yang ada yang Tuhan juga taruhkan di dalam hati kami untuk mengerjakan bagian yang Tuhan percayakan kepada kami. Hingga pada akhirnya Tuhan Engkau Allah yang akan juga ya Tuhan mempercayakan ini ya Tuhan bagi kami. Dan terus kami berdoa supaya setiap pengurus yang ada ini berkatilah ya Tuhan, berikan kesehatan juga kekuatan ya Tuhan, berkati juga keluarga kami, berkati untuk setiap pekerjaan kami juga ya Tuhan, supaya lewat itu juga ya Tuhan Engkau Allah yang akan terus Tuhan menuntun kami untuk boleh melihat bagaimana ketika Tuhan Engkau mempercayakan ini bagi kami. Tuhan, sesungguhnya kami melihat juga ya Tuhan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, sehingga bertambah sukacita kami ya Tuhan untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk rencana ke depan juga. Kalau tahun depan ya Tuhan ada kepengurusan yang baru yang akan dibentuk ya Tuhan. Oleh karena itu kami terus berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kiranya yang akan memanggil, Tuhan yang memberikan juga ya Tuhan karunia yang sama juga ya Tuhan untuk boleh melayani Engkau bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang akan Tuhan pakai untuk boleh melayani Engkau ya Tuhan lewat kepengurusan ini. Bahkan juga ya Tuhan untuk sistem yang akan digunakan juga, hal-hal yang akan kami juga ya Tuhan mau supaya itu juga ya Tuhan kepengurusan yang baru ini boleh semakin baik. Tuhan Engkaulah Allah yang akan menyatakannya ya Tuhan bagi tiap kami, supaya kami juga boleh Tuhan membicarakannya dan mendiskusikannya Tuhan, dan bahkan untuk mensepakatinya bersama. Ini ya Tuhan yang menjadi doa kami. Dan juga kami berdoa hari ini ya Tuhan, kalau sore nanti pada pukul 4 ya Tuhan akan diadakan penabisan ya Tuhan pendeta atas nama pendeta muda Lingga Senilingga dan juga pendeta muda Marlina Guru sendiri. Tuhan, kami berdoa untuk kedua hamba-Mu ini. Kalau Tuhan Engkau sudah mempercayakan selama ini ada banyak pelayanan yang mereka boleh kerjakan, dan hari ini ya Tuhan mereka akan ditabiskan ya Tuhan untuk menjadi pendeta. Dan kami berdoa ya Tuhan supaya dengan yang baru ya Tuhan yang Engkau percaya ya Tuhan sebagai pendeta ya Tuhan di tengah-tengah gereja, Tuhan tolonglah, perlengkapilah kedua hamba-Mu ini supaya mereka juga boleh semakin ya Tuhan mengerti hal-hal yang akan mereka kerjakan sebagai seorang gembala di tengah-tengah umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk rencana penabisan ini Tuhan, untuk acara ini, supaya Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah kami. Kami rindu Tuhan supaya acara ini boleh berjalan dengan baik. Boleh Tuhan Engkau yang akan terus Tuhan menjagai juga ya Tuhan tuh setiap perlengkapan yang boleh ada ya Tuhan, yang peralatan yang boleh kami pakai, Tuhan Engkau kiranya memberkatinya. Tuhan juga yang akan memberkati juga untuk perjalanan hamba-hamba-Mu hari ini yang akan juga boleh Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan untuk penabisan pendeta ini ya Tuhan. Engkaulah Allah yang menghantarkan mereka juga. Demikian kami semua ya Tuhan yang juga terlibat, Engkau kiranya juga yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi kami sungguh bersyukur
Engkau Allah yang mempercayakan bagi kami untuk setiap pelayanan yang boleh ada yang Tuhan Engkau berikan kepada kami. Terpuji Engkau Tuhan Yesus, dan kalau sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami, Tuhan kiranya Engkau yang akan menolong kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan lanjutkan ibadah kita. Setiap kita pasti ketika kita percaya tadi ya, anugerah keselamatan sudah menjadi bagian kita, Tuhan juga akan menganugerahkan ya karunia rohani yang tujuannya tadi supaya kita pakai untuk melayani Tuhan. Tentunya karunia itu berbeda-beda Tuhan berikan kepada kita, tapi semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, untuk pagi hari ini, ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita siapkan hati, pikiran, tubuh, roh, dan jiwa kita, sehingga pagi hari ini juga kita diselidiki oleh firman Tuhan ini. Seperti apa kita dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Namun sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dari buku lagu kita nomor 474. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Apapun milikmu, beri yang terbaik. Kerahkan tenagamu tanpa ubah, hanya untuk kemuliaan Allah. Dan setelah lagu pujian ini, kami serahkan kepada Mama Theo untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan
Kami bersyukur jikalau hari ini masih ada kesempatan kami kepada Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan dan belajar akan kebenaran-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Mungkin sudah banyak waktu yang kami gunakan hari-hari yang lalu dengan kesia-siaan. Tapi hari ini kami mau belajar kepada Tuhan. Untuk apa Tuhan memanggil kami? Untuk apa Engkau memberikan karunia-karunia yang ada itu? Satu yang kami mengerti ketika hari ini, bahwa Engkau memanggil kami untuk memuliakan Tuhan. Buatlah ketika kami belajar firman-Mu hari ini, kami mau bersama-sama belajar kepada Tuhan. Di dalam apa yang Tuhan percayakan menjadi bagian kami bisa tekun di dalamnya. Roh Kudus yang mengajari kami supaya kami bisa mengerti akan kebenaran hari ini. Hamba-Mu yang banyak kelemahan, banyak kekurangan, Tuhan, Engkau berikan dia kekuatan supaya ketika menyatakan firman Tuhan juga ada perkataan-perkataan yang daripada Tuhan, itulah yang disampaikan. Tolong Engkau yang melayani kami hari ini satu persatu supaya kami bisa juga pulang dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Ya. Coba kita lihat ya, di dalam warta kita, di sana ada tema yang diberikan kepada kita hari ini, gereja bertanggung jawab atas panggilan dan karunia-Nya. Mungkin kalau berbicara tentang panggilan, tentang karunia, ya mungkin sedikit itu kan bagi orang-orang yang melayani saja gitu ya. Tapi coba kita belajar hari ini ya. Kita belajar dari Matius 25 itu ayat 14 mulai. Kita membacanya ini secara bergantian. Saya membaca dari ayat 14. Yang berikutnya saudara-saudara meneruskannya. Kita memulai ya membaca firman Tuhan dari Matius 25 ayat 14. Kita mulai dari judulnya, saya baca. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu dia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta, ia pergi dan menggali lubang dan di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu
hamba yang jahat dan malas? Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangmu itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sesudah itu aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berlimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertakan gigi. Ya, terima kasih. Kita dipanggil Allah untuk menjadi gerejanya di dunia ini. Ya, ini pengantar ya, di bahan di warta kita. Kalau dari ayat firman Tuhan ini tadi, dari ayat yang 14 itu, bisa kita lihat di sana, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri dan memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Di sini ada dua pribadi, ada tuan dan ada hamba. Tuan itu mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya yang dipercaya. Tuhan Yesus sering membuat perumpamaan ya seperti ini. Dan ketika saya merenungkan ini, seperti ini jugalah Tuhan itu berbicara kepada kita dan kepada semua orang yang ada di bumi ini. Tuhan memanggil, berarti ada kata kerja di sana, ada kata memanggil. Tuhan memanggil kita, Tuhan memanggil jemaat Sungai Sekala yang ada hari ini di sini dan mempercayakan hartanya. Tuhan mempercayakan, berarti ada dua kata kerja yang bisa kita lihat. Tuhan memanggil dan mempercayakan sesuatu kepada kita. Nah, artinya kita yang sudah mengalami kasih karunia Allah itu, Tuhan percayakan ada karunia-karunia. Iya. Kalau di ayat 15 ini dikatakan di sana tadi ada yang memperoleh, yang seorang memperoleh 5, yang seorang memperoleh 2, dan yang seorang memperoleh 1. Setujukah kita kalau semua orang memiliki karunia? Setuju ya? Ini udah ya, kita setuju bahwa semua orang yang sudah Tuhan panggil itu memiliki karunia. Dan karunia itu Allah sendiri yang memberikan. Allah yang mempercayakan kepada setiap orang yang dipanggilnya. Kalau di ayat 15 itu tadi dikatakan masing-masing menurut kesanggupannya. Nah, ini juga menjadi suatu keragaman ya di dalam suatu persekutuan. Tuhan memanggil kita dari latar belakang masing-masing, tidak dengan latar belakang yang sama. Semuanya menurut latar belakang masing-masing dan karunia masing-masing. Nah, mungkin kalau kita di sini kemarin kan hamba Tuhan tanya sama kita, coba apa yang mau kita buat di sini? Dia tanya kita dan kita merespon itu. Oh, saya ya kayak Abang Bapak Daniel bilang, saya bisa musik. Oke. Ada lagi yang lain, saya bisa melayani. Oke. Saya bisa memberitakan Injil. Oke. Jadi semua ini Tuhan percayakan. Ya, setuju kita ya. Karunia yang ada pada kita itu Tuhan percayakan itu menjadi bagian kita. Nah, kalau ada tadi 3 orang di sini dikatakan ya, 1, 5, 1, 2, 1 yang 1. Tuhan mempercayakan itu kepada mereka. Dan hari ini kita bisa melihat kepada kita juga. Tuhan mempercayakan banyak karunia kepada kita masing-masing. Nah, segera ayat 16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta. Talenta itu ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ketika merenungkan firman Tuhan ini ya, ayat 6 ini di sana ada kata segera. Berarti kalau tadi kita setuju, kita semua punya talenta, kita semua punya karunia. Di sini yang punya 5 itu yang diberi
5 talenta itu dia langsung segera pergi. Artinya apa? Dia menjalankan, di sana dikatakan ya. Dia menjalankan, dia mengerjakan apa yang menjadi karunia-Nya itu. Tuhan mempercayakan kepadanya 5. Mungkin 5 ini dijalankannya. Di sini tidak ada dikatakan, diceritakan bagaimana dia ketika menjalankan itu ada rintangan atau apa. Saya yakin ketika hamba yang pertama ini menjalankan 5 talenta itu pasti dia punya rintangan. Ya, seperti kesaksian Mina tadi ya. Firman Tuhan itu janganlah gelisah hatimu itu sudah landing sebenarnya di dalam hati. Tapi iblis juga enggak ikut diam di dalamnya. Dia membuat ada kegalauan, membuat hati fokus kepada peralatan yang ada. Sehingga apa janji Tuhan itu, jangan gelisah hatimu itu tidak jadi. Tapi ketika dia datang kepada Tuhan yang memberi perkataan itu kepadanya, bisa kita lihat ya. Ketika saya mendengar tadi dia bersaksi seperti itu, saya mengingat akan ini. Inilah salah satu contoh ya, ketika dia datang sama Tuhan yang mempercayakan, janganlah gelisah hatimu. Ya, aku mengakui Tuhan, kalau ini aku melewatinya mungkin banyak sekali yang begini menurut pikiranku. Tapi bukankah ada Allah yang lebih berkuasa daripada dosa itu? Bukankah Allah yang lebih berkuasa dari peralatan yang ada? Dia punya sampai iman kepada yang keras seperti itu. Dia mengerjakan bagian-bagian yang Tuhan percayakan. Saya bisa ambil satu contoh di dalam hal ini. Ya. Dan juga ketika, karena sekarang ini banyak sekali ya yang kita kerjakan, ya. Kita mengerjakan ada yang hari Senin kita jam doa, ada sharing, ada renovasi, ada pelayanan Jumat Gembira, ada Zoom meeting. Nah, ketika kita melakukan itu, adakah sukacita kita? Kalau saya pribadi ya melihat ya, bagaimana Jumat Gembira yang dikerjakan di sini, sebenarnya saya nggak begitu susahnya saya untuk terlibat di dalamnya. Tapi ketika saya melihat Tuhan mempercayakan ini, ketika melakukannya itu, kok bisa ya demikian. Jadi saya bisa melihat bagaimana Tuhan itu menolong dan memperlengkapi di dalamnya, sehingga genap juga memang seperti ini tadi. Ketika kita segera melakukan apa yang menjadi bagian kita itu, segera melakukan karunia yang Tuhan berikan itu kepada kita, Tuhan tambahkan hal-hal yang lain. Kalau di sini tadi yang 5 itu menjadi ditambahkan 5, berarti 10. Jadi saya kemarin merenung seperti ini. Kalau di antara kami ini, kita ada di sini berapa keluarga ya? 7 keluarga. Masing-masing kita memiliki 5 karunia. Dikali 2, sudah berapa karunia yang kami miliki? Mungkin dalam waktu kedepannya kalau kami segera dan menjalankan apa yang menjadi bagian kami itu, mungkin Tuhan akan memberi kita udah persekutuan yang lebih besar lagi. Sampaikah iman kita ke sana? Gimana? Sampaikah iman kita seperti hamba yang pertama ini? Ketika Tuhan memberikan 5 talenta, dia segera pergi, dia menjalankannya, ada hasilnya 5 talenta lagi. Ketika Tuhan memberikan aku berapa talenta, berapa karunia yang aku miliki, ketika aku juga ini mengerjakannya seperti ini, adakah yang kuharapkan Tuhan kerjakan nanti? Bagaimana ini? Ada iman kita sampai ke sana? Ada ya? Ya, Mama Nia cuma yang menjawab. Ya, terima kasih ya. Mungkin ya saatnya Tuhan ya menegurkan kita kembali. Tuhan mengingatkan kita kembali. Kalau memang aku di dalam karunia ini, biarlah aku dengan segera, aku dengan tekun menjalankan apa yang Tuhan percayakan bagiku. Supaya apa? Supaya ada hasilnya nanti. Iya. Kalau ayat yang 16 itu juga kita bisa lihat ya.
segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat juga dan berlaba 2 talenta. Iya. Saya kemarin ada membaca satu kalimat dari seorang penulis, saya lupa namanya siapa kemarinnya. Dia katakan seperti ini. Kepada setiap orang mungkin diberikan talenta yang berbeda-beda, diberikan karunia yang berbeda-beda, tapi bisa diusahakan dengan cara yang sama. Artinya bagaimana? Kalau yang satu ini tadi dikatakan di sana dia punya 5, yang satu dia memiliki 2. Ini adalah perbedaannya, perbedaan karunia. Yang satu 5, yang satu 2. Jadi yang 2 ini enggak, oh aku cuma 2 kok, aku mengerjakan seperti ini. Enggak seperti itu. Tapi di sini dikatakannya hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Artinya apa? Dia juga segera pergi, dia juga segera berjalan mengerjakan 2 talenta yang ada pada dia. Sehingga apa yang dia kerjakan itu menghasilkan juga 2 talenta. Jadi saya setuju dengan kalimat yang seperti yang saya bilang tadi. Mungkin talenta kita berbeda-beda, tapi kita mengerjakannya sama. Pengkhotbah yang terkenal mungkin dia melayani beribu-ribu, tapi ketika kita dipercayakan di sini melayani jemaat gembira yang mungkin anaknya masih 20 orang, apakah aku dengan segera, apakah aku dengan berjalan mengerjakan itu? Nah, ini artinya ya. Jadi karunia yang Tuhan berikan itu di dalam perbedaan-perbedaan itu tujuannya apa? Supaya kita ini semakin melihat kepada orang yang mempercayakan itu, kepada pribadi yang mempercayakan itu, bahwa ketika kita dipercayakan karunia itu, untuk apa aku pergunakan ini? Apakah aku segera menjalankannya supaya ada hasilnya? Mari kita lihat yang ketiga, hamba yang ketiga. Tapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Dia juga bekerja, dia juga pergi, tapi apa yang dikerjakannya? Dia menggali lubang dan menyimpan yang 1 itu. Ketika Tuhan percayakan kepada dia 1, dia pergi juga, tapi tidak menjalankan. Ini artinya apa? Dia tidak menghormati siapa yang memberi talenta itu. Kenapa kita katakan demikian? Ketika dia dipercayakan 1, apa dikerjakannya? Dia menggali lubang dan menyimpannya, menyimpan karunia yang ada di dalam dia. Dan juga dia pergi menyimpan 1 karunia yang ada di dalam dia. Dia tidak mau disibukkan dengan apa yang Tuhan percayakan. Iya. Saya rasa kita yang di sini tidak seperti itu ya. Kita masih senang ya ketika Tuhan percayakan, kamu ini ya kerjakan ya. Iya Tuhan, saya mau mengerjakan ini. Masih seperti itu kita ya. Bukan seperti hamba yang ketiga ini. Kalau yang ketiga ini ketika dia tidak menggunakan talenta-talenta itu, mungkin dia melakukan segala sesuatu itu hanya untuk dirinya. Ngapain aku melayani? Ngapain aku menyenangkan Tuanku itu? Entah kapan pun dia kembali, entah kapan pun nanti uang yang 1 ini bisa berkembang. Jadi dia tidak mau disibukkan dengan hal itu. Ya, kiranya ini jauh dari kita. Jadi kadang saya terpikir seperti ini. Kadang saya pribadi juga, ketika dipercayakan sesuatu, jangan saya lah gitu. Berarti yang ini perlu diubah konsepnya. Kenapa orang mempercayakan sesuatu kepada kita? Berarti itu adalah orang itu melihat bahwa kita sanggup, kita mampu melakukannya. Jadi kalau hari ini kita dipercayakan sesuatu di dalam karunia kita itu, coba mari kita belajar tidak menggali lubang untuk menyimpan karunia kita. Tapi apa? Kita berjalan, kita segera mengerjakan seperti hamba yang pertama dan kedua itu.
Yakinkah kita Tuhan Yesus datang kedua kali ya? Sama seperti firman ini. Ayat 19 bisa kita lihat. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan. Hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Sama halnya dengan kita. Ketika Tuhan nanti datang kedua kalinya, Tuhan tanya kepada kita, apa yang kamu kerjakan dengan 5 talenta itu? Apa yang kamu kerjakan dengan 2 talenta itu? Apa yang kamu kerjakan dengan 1 talenta? Ya, mungkin kalau masih anak sekolah bisa dibilangnya, kami kan belum tahu apa karunia kami. Kami masih hidup untuk belajar. Kami hidup untuk menyenangkan orang tua. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, kalau kamu sudah dipanggil dari kegelapan itu, Tuhan mempercayakan juga karunia kepadamu, kepada anak-anak muda, kepada anak-anak remaja, supaya ketika kalian juga nanti melihat ini yang Tuhan berikan kepadaku, kalian bisa bertumbuh di dalamnya. Jadi untuk semua orang ya, semua orang yang sudah dipanggil itu Tuhan percayakan ada karunia. Iya. Kita lihat ayat 20 bagaimana pertanggungjawaban hamba yang pertama. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta katanya. Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ya. Di sini saya melihat seperti ini ya. Dengan bangganya, dengan yakinnya, hamba yang pertama ini menyodorkan keuntungan kepada tuannya. Dari 5 menjadi 10. Dan dia tetap mengatakan, Tuhan percayakan kepadaku. Dia tetap melihat ya, ketika Tuhan percayakan ada 5 talenta itu, ketika Tuhan percayakan ada 5 karunia itu bagiku, aku segera mengerjakannya dan menjalankannya. Dan inilah hasilnya. Dia menguntungkan tuannya. Dia menguntungkan. Ada, kalau di dalam dagangnya itu ada keuntungan di sana. Kalau tadi modalnya 500 menjadi 1000 itu keuntungan 100%. Di sini Tuhan itu mengalami hal yang seperti itu. Senangkah tuannya? Iya. Dan untuk inilah Tuhan memberikan karunia itu kepada kita. Supaya Tuhan yang kita layani itu, Tuhan Yesus yang sudah mempercayakan karunia kepada kita, kita memberikan keuntungan kepada Dia. Bukan hanya kepada Dia, tapi kepada kita juga. Artinya apa? Kalau di sini saya lihat seperti ini ya. Tuhan, 5 talenta. Dia tegas, dia percaya diri, dia leluasa mengatakan bahwa inilah. Artinya ini bukan kesombongan yang saya lihat. Tapi dia dengan yakin, ketika ini Tuhan percayakan kepadaku, aku mengerjakannya, inilah yang akan kuberikan kepadamu. Gitu. Jadi ini bukan kesombongan yang ditunjukkan oleh hamba yang pertama ini, tapi pertanggungjawaban atas apa yang diberikan Tuhan itu. Jadi untuk ini juga kita perlu belajar bahwa ketika Tuhan mempercayakan karunia itu kepada kita, ketika ada hasilnya atau ada yang bertambah di dalam karunia yang Tuhan percayakan itu, kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, saya mengingat juga ya, seperti pelayanan Jumat Gembira semalam, ada orang tua dari anak-anak itu yang datang, ada 3 orang, 4 orang tua. Jadi saya terpikir seperti ini. Kami bagi firman Tuhan kan lewat kelompok gitu ya. Jadi orang tua itu tidak mendengarkan firman. Sampai saya terpikir, Tuhan, apakah waktunya hari ini untuk menyatakan kebenaran juga kepada orang-orang yang di sekeliling kami yang mau datang? Dulu kan doa kita mau mengunjungi mereka supaya mereka mau datang belajar. Tapi ini enggak dikunjungi pun mereka sudah datang. Nah, saya melihat hal ini di dalam karunia ini tadi ya. Kita mengerjakan ini kan untuk Tuhan, murni ya. Jumat Gembira yang kita kerjakan di sini itu adalah untuk Tuhan. Kita yang mengerjakan semuanya seperti itu doa kita. Dan kita doakan dulu, Tuhan, pada bulan sekian kami akan mengunjungi keluarga anak-anak ini. Nah,
belum pun kita kunjungi sudah ada orang yang datang. Jadi mari sama-sama kita belajar kepada Tuhan di dalam hal ini. Tuhan, apakah ini juga yang akan menjadi tanggung jawab kami menginjili mereka, menginjili orang tua itu juga? Nah, ini sekalian share ya. Mana tahu ada di antara kita yang terbeban untuk melayani orang tua itu. Iya. Jadi genap juga firman Tuhan ini. Nah, ada 2 contoh ya yang sudah saya buat ya. Kalau yang pertama tadi Mina, yang Tuhan katakan kepada dia, jangan gelisah hatimu. Ketika dia melihat Tuhan itu genap. Yang kita kerjakan juga di Jumat Gembira, yang kita sehati mengerjakan ini untuk Tuhan, Tuhan tambahkan. Jadi coba mari kita dengan segera, jangan buang-buang waktu lagi, jangan memikirkan aku sekolah kok ya, ini dah siap sekolah ya Mina ya, udah bisa melibatkan diri Jumat Gembira ya. Iya. Jangan aku ini ya. Kalau kita pikir dari segala kesibukan, mungkin kita ini semua, kalau yang di tempat ini saya yakin kita semua sibuk. Kita semua orang yang bekerja, nggak yang malas. Tapi di dalam kesibukan itu bukankah Tuhan mengaruniakan ya? Tuhan mempercayakan karunia-karunia yang ada. Jadi coba mari sama-sama kita mengerjakan ini supaya apa? 5 talenta yang Tuhan berikan itu bisa menjadi 10. Kalau kita sama-sama mengerjakannya dengan segera dan dengan menjalankannya, saya yakin Tuhan akan memberikan. Belum pun kita kerjakan, Tuhan sudah beri. Itu yang saya lihat ya hari ini. Jadi coba kita lihat lagi yang ayat 21. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saya senang ketika membaca ini. Tuhannya itu bukan bilang, hai kamu hamba yang pertama, labamu, untungmu sudah besar. Enggak itu dikatakannya. Tapi apa dikatakannya? Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Dan inilah yang Tuhan mau untuk kita. Artinya yang saya bilang tadi, ada orang tua anak-anak itu bukan artinya itu hasil gitu ya. Tapi saya melihat, akankah kita mengarah ke sana? Kalau hari ini Tuhan suruh kita mengerjakan karunia-karunia yang ada itu, ada seperti ini. Hai hambaku yang baik dan setia. Tuhan mau kita mengerjakan karunia-karunia yang ada dengan baik dan setia. Baik dan setia ini adalah satu kata yang sempurna bagi saya. Coba kita memikirkan, ketika kita mengerjakan sesuatu pekerjaan yang baik, dengan setia, yakin ada hasilnya? Yakin ya? Iya. Inilah pujian dari Tuhan yang mempercayakan 5 talenta itu kepada hamba yang pertama. Dia bilang, terima kasih karena hasilmu sudah banyak. Bukan itu. Tapi dia katakan, hai hambaku yang baik dan setia. Tuhan juga rindu kita yang ada di tempat ini mengerjakan apa karunia kita itu masing-masing, kita mengerjakannya dengan baik dan setia kepada Tuhan. Kita lanjutkan lagi, hamba yang kedua. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, ada 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Di sini ada kata engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Beda dengan yang 5 talenta tadi. Kalau yang 5 talenta itu dia bilang hanya katakan, Tuhan itu hanya katakan hambaku yang baik dan setia.
perkara kecil, akan kuberikan perkara besar. Itu sama ya. Tapi kepada hamba yang memiliki 2 talenta ini, kenapa Tuhan katakan demikian? Supaya dia juga tidak melihat cuma 2 bagianku, hanya bertambah 2. Dia sesudah memikul tanggung jawab secara kasat mata. Di dalam perbedaan-perbedaan karunia itu banyak cara Tuhan untuk membuat kita mengerjakan itu lebih baik dan setia. Jadi hamba yang kedua ini dikuatkan Tuhan kembali hatinya. Engkau sudah memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka perkara besar akan diberikan dan akan menikmati bersama-sama dengan tuannya. Kedua hamba ini menikmati kebahagiaan dengan tuannya nantinya. Ini adalah kebahagiaan kekal di surga. Jadi ketika Tuhan nanti datang seperti kepada kedua hamba ini, Tuhan adakah memberikan pujian yang seperti ini kepada kita? Mari sini masuk hambaku yang baik dan setia. Ya. Saya merindukan kita semua yang di tempat ini bisa melakukan seperti itu ya. Terkadang ya mungkin saya pribadi ketika orang melihat apa yang saya kerjakan ada pujian, ya mungkin saya senang gitu. Tapi di sini yang dituntut bukan itu. Kita dipuji oleh Allah yang mempercayakan karunia itu. Bukankah itu adalah yang lebih baik? Kalau pujian yang dari dunia ini itu mungkin hanya sementara, mungkin hanya sebentar, dia akan berlalu. Tapi pujian Allah yang memberikan karunia itu memuji kita dan kita menikmati bersama dia di surga nanti. Dan itulah upah yang akan kita terima. Iya. Ini kepada 2 hamba yang menjalankan 2 karunia itu. Lalu kita lihat kepada hamba yang ketiga, ayat 24 saya bacakan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Terimalah kepunyaan Tuhan ini. Ya. Kalau saya katakan tadi, ini adalah orang yang tidak menghormati Allah yang memberikan karunia itu. Dari awal tadi saya sudah katakan, semua manusia Tuhan berikan karunia. Mungkin ini adalah sekelompok orang yang mungkin bergereja, mungkin dia dengar firman Tuhan, tapi tidak hidup di dalamnya. Saya rasa kalau ada benih itu saja di dalam hatinya, dan dia merasakan bahwa ini juga karena Tuhan hidup di dalam kasih karunia ini, dia nggak akan diam. Tapi hamba yang ketiga ini, dia hanya lewatkan saja. Ini adalah kelompok orang yang memang mungkin dia mengeraskan hatinya ya. Dia menerima 1 talenta itu tapi disembunyikannya. Ini sama dengan orang yang tidak menerima kasih anugerah ini. Dia menganggap sepele akan kasih karunia Allah itu. Sehingga apa yang terjadi kepadanya? Kalau kita baca yang selanjutnya ini, karena itu sudah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberikan, sehingga ia berkelimpahan. Tapi setiap yang tidak mempunyai apapun, juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Iya. Kalau saya mengelompokkan hamba yang ketiga ini adalah orang yang tidak menghormati kasih karunia yang diberikan Allah itu, dia itu adalah orang yang menyalahkan Tuhan juga. Kalau dikatakan tadi dia itu, aku tahu engkau orang
yang jahat. Aku tahu engkau yang menuai di tempat yang tidak kau tuai gitu. Terkadang mungkin hal ini juga terjadi gitu di dalam kehidupan kita. Kita membalikkan kebenaran. Hamba yang ketiga ini tadi demikian. Dia membalikkan kebenaran bahwa Tuhan yang memberikan karunia itu dianggapnya kejam, dianggapnya ya hanya menerima untung saja seperti itu. Tapi bukankah ketika dia dipercayakan sesuatu, dia harus melihat bahwa itu adalah untuk kebaikan dia juga. Kalau tadi kita belajar, kita bertanggung jawab di dalam karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Bukankah karunia itu juga menolong kita di dalam melakukan pelayanan? Ya. Saya rasa iya. Tapi orang ini tadi ketika dia dipercayakan kabar baik itu saja pun dia dia nggak mau menyibukkan diri tentang pemberian Tuhannya itu. Malah dia menggali lubang dan menguburkan 1 talenta itu. Lalu Tuhan bilang, ambil yang 1 itu, berikan kepada yang punya talenta yang 5. Yang hari ini dia punya sudah 10. Jadi firman Tuhan hari ini bisa kita simpulkan. Yang pertama tadi, Tuhan itu memanggil ya setiap orang untuk memiliki karunia-karunia. Kalau kedua hamba itu tadi Tuhan percayakan ada karunia-karunia kepada mereka, dan mereka dengan segera dan menjalankannya, dan mereka bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan. Bagaimana dengan kita hari ini? Kita bisa menyelidiki hati kita ya. Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan ini kepadaku, apakah aku tekun di dalamnya? Apakah aku menjalankannya dengan bertanya juga kepada Tuhan? Supaya apa? Supaya kita yang persekutuan yang kecil ini bisa seperti misi kita itu. Kita menjadi satu, kita bisa menjadi dewasa, kita bisa menjadi memuliakan Allah dan memberkati sesama. Dan itulah kerinduan kita, supaya genap ini juga bagi kita. Makanya saya katakan tadi, jikalau 5 saja ada di kita masing-masing, nggak usah 5, 1 saja pun di antara kita masing-masing, kita giat mengerjakannya, kita tekun mengerjakan itu, saya yakin Tuhan akan memuji kita. Hai hambaku yang baik dan setia. Bukankah ini juga yang kita rindukan? Menikmati bersama dengan Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan itu mungkin terkadang membuat kita masih lamanya, yang beginilah, yang begitulah. Mungkin kita bisa buat kata-kata kita sendiri seperti itu. Tapi ketika Tuhan mempercayakan suatu perkara atau suatu karunia itu, marilah kita sama-sama belajar mengerjakannya dengan baik dan setia, supaya pujian yang daripada Tuhan itu menjadi bagian kita. Mana kita lebih suka dipuji atau dicela? Dipuji ya. Kurasa nggak ada di sini yang kalau dibilang jelek kali, nggak ada yang suka perkataan seperti itu. Tapi ketika dikatakan cantik kali, pasti kita senang. Demikian juga halnya dengan Tuhan tadi. Kalau kita mau Tuhan memuji kita, Dia katakan, hai hambaku yang baik dan setia, marilah masuk bersama-sama dengan aku dan menikmati dalam kebahagiaanku. Dan ini yang menjadi kerinduan kita. Jadi mari sama-sama kita mengerjakan dengan segera dan menjalankan karunia-karunia yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Kalau untuk hamba yang ketiga itu mungkin itu bukan bagian kita lagi. Kalau sering kita statementnya apa namanya, kita J ya bang. Itu sering ya bagi kita ya. Kalau statement ini ada, kalau dulu Kang katanya. Jadi kita juga. Bukankah ini artinya kalau kita yang sering dipakai, bukankah itu akan bertambah gitu?
J. Nah, memandang hal ini bahwa kita yang dipakai Tuhan itu aja, bukankah akan ditambahkan supaya ada pujian yang dari Tuhan tadi. Hai hambaku yang baik dan setia, mari masuk bersama-sama dengan aku dalam kebahagiaan Tuhan. Dan inilah yang menjadi kerinduan kita, menjadi perjuangan kita ya, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Saya mengingat masa penantian, hidup dalam kasih karunia dalam masa penantian itu, mungkin inilah yang Tuhan suruh untuk kita kerjakan. Kita menghidupi dengan baik dan setia karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan itu. Adakah yang mau menambahkannya? Atau ada yang dapat berkat ketika merenungkan firman Tuhan ini? Saya yakin ya, sebelum kita beribadah pasti kita sudah merenungkannya di rumah kita masing-masing. Ada? Saya tunggu. Ada yang bisa dapat berkat? Yang lain? Mungkin ini sudah berulang ya, sudah berulang disampaikan di tempat ini. Tapi hari ini saya pribadi, apa yang saya sampaikan itu yang menjadi kerinduan, supaya kita yang di tempat ini, yang sudah Tuhan percayakan karunia-karunia itu, kita dengan segera, dengan menjalankan apa yang ada pada kita, supaya pujian Tuhan itu, hai hambaku yang baik dan setia itu, genap juga bagi kita. Ada yang mau menambahkannya? Ada? Cukup? Ya. Sampai di sini firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi ya. Kesimpulannya, kita dipanggil Tuhan dengan karunia-karunia yang berbeda. Di dalam karunia-karunia yang berbeda itu, Tuhan melihat kesanggupan kita masing-masing. Di dalamnya, apakah kita mengerjakannya dengan baik dan setia? Ketika ada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib itu sudah mempercayakannya kepada kita. Jadi marilah giat kita mengerjakan karunia-karunia itu, supaya pujian Tuhan itu menjadi bagian kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini, jikalau dalam latar belakang kami masing-masing, Tuhan mempersatukan kami di tempat ini. Satu tujuanmu, supaya kami bisa memuliakan Engkau. Di dalam hal ini mungkin banyak kami mengalami karunia-karunia yang daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, nyatakan kembali kepada kami, di bagian apa kami Tuhan percayai, supaya ketika kami mengerjakannya, kami mengerjakan itu ada kekuatan, ada pertolongan yang daripada Tuhan, sehingga yakin kami bahwa inilah menjadi bagian kami. Jikalau Tuhan sudah kami kerjakan di dalam hal yang satu, pasti Tuhan tambahkan ke dalam hal yang lain juga. Seperti firman-Mu hari ini yang kami renungkan. Dan kami rindu ketika kami mengerjakan itu semuanya, ada pujian yang daripada Tuhan kepada kami, sehingga itu menjadi pengharapan kami dan kami giat bisa mengerjakannya. Tuhan menguji kami menjadi hamba yang baik dan setia. Dan biarlah firman-Mu ini pun bisa genap bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus yang terus berbicara kepada kami, mengingatkan kembali akan perkataan-Mu ini, sehingga ketika waktunya kami menggunakan karunia kami bisa dengan giat, kami bisa dengan tekun mengerjakannya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melayani kami hari ini, dan kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya damai sejahtera yang daripada Tuhan itu tetap memimpin hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus, supaya ketika kami melewati hari-hari kami selama seminggu ini pun, kami bisa melihat penyertaan-Mu itu sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Kepada Allah dipuji.
ya, pengumuman untuk mengikuti ibadah pentakbisan pendeta dari pendeta muda menjadi pendeta atas nama Ibu Marlina dan juga Pak Nadia. Kita melakukannya secara Zoom. Ini oleh karena ada PPKM ya. Kita tidak diberi izin untuk melakukan kerumunan dalam jumlah yang banyak. Jadi mohon maaf jikalau hanya majelis hamba Tuhan dari tempat lain yang akan mengikuti ibadah ini secara onsite. Jadi kita bisa mengikutinya di rumah kita masing-masing secara online atau Zoom.